Kami dari kelompok 1 Profesi Mahasiswa Fisioterapi Esa Unggul saat ini sedang berada di dalam stase integumen. Kelompok kami akan membahas bagaimana proses fisioterapi dalam penanganan kasus varises. Fisioterapi yang pertama kali akan dijelaskan oleh saya, Heru. Selamat siang Ibu. Iya, siang. Dengan Ibu siapa? Ibu Susan, Usia berapa Ibu sekarang? 41 tahun. Alamatnya di mana Bu? Di Jalan Budi Indah B16. Pekerjaannya Bu? Saya makeup artis. Statusnya Ibu, apakah sudah menikah? Sudah. Untuk pendidikan terakhir Ibu? Saya setelah ke-1. Mau boleh tahu keluhan utamanya Ibu? Saya agak nyeri di betis kalau berdiri lama. Dan mulai muncul varises pada kehamilan yang pertama. Oke. Jadi keluhan utamanya Ibu mengeluhkan adanya nyeri ketika Ibu harus berdiri lama dan mulai muncul pada varises di kehamilan yang pertama ya? Oke. Sebelum kita ke pemeriksaan selanjutnya, kita ukur untuk tensi Ibu dulu ya. Oke, tensinya bagus ya Ibu, 120/80 ya. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa untuk nyali Ibu. Boleh saya pinjam tangannya? Untuk tensi dan denyut nadinya bagus ya Bu ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan berat badan ya Bu. Boleh ditimbang dulu Bu. Oke Bu, silakan duduk. Oke, baik Ibu. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu terkait dengan kondisi Ibu saat ini. Untuk nyeri yang dirasakan ketika Ibu berdiri lama, ketika harus nilai dari 0 sampai 10, 0 tidak ada nyeri, 5 nyeri sedang, 10 nyeri hebat. Untuk nyeri yang Ibu rasakan ketika berdiri lama ada nilai berapa Ibu? 4 dari 10. Apakah ada riwayat keluarga yang mengalami varises Bu? Iya, ada. Apakah saat ini Ibu sedang hamil? Tidak. Apakah Ibu pernah hamil sebelumnya? Pernah. Oke, pernah ya. Apakah Ibu ada riwayat merokok? Tidak. Apakah Ibu ada riwayat diabetes? Oh, tidak ada. Apakah Ibu sering menggunakan hak tinggi ketika Ibu beraktivitas sehari-hari ataupun ketika harus bekerja? Iya. Apakah Ibu pernah mengalami adanya kram otot ketika Ibu tidur di malam hari pada perut betisnya? Tidak. Ibu hamil sudah berapa kali Bu? Sudah 3 kali. Oke, berarti 3 kali ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses inspeksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Selfie. Selanjutnya saya Siviana Selfie. Di sini saya akan melanjutkan proses fisioterapi yang kami lakukan, yaitu dengan melakukan inspeksi. Dari inspeksi statis ini kita dapat melihat bahwa adanya varises pada area popliteal bilateral pasien.
Proses fisioterapi selanjutnya yang kami lakukan yaitu physical exam, di mana yang pertama kita melakukan palpasi pada varisesnya. Setelah dilakukannya palpasi pada varisesnya, varises pada Nyonya S ini belum teraba dengan jelas dan belum adanya penonjolan yang signifikan. Untuk tes selanjutnya, karena sebelumnya di proses fisioterapi di bagian anamnesa, keluhan utama pasien yaitu pasien mengeluh adanya nyeri pada otot betis atau otot gastroknya, maka dari itu kita akan melakukan untuk ototnya dengan melakukan CRS test. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara melakukan CRS test. CRS test akan positif jika pasien mengeluhkan nyeri pada saat dilakukannya CRS test dan pasien mengatakan bahwa kondisi otot lebih terasa nyaman pada saat setelah direlaksasi. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi pada otot gastrok bilateral pasien dengan cara memfasilitasi bagian calcaneus dan arm ankle dan melakukan palpasi pada otot gastrok. Dari hasil palpasi ini, kita dapat mengetahui bahwa adanya tightness pada otot gastrok pasien. CRS test maupun palpasi yang telah kita lakukan itu dilakukan untuk kedua tungkai karena pasien mengeluhkan nyeri pada kedua tungkainya. Tes selanjutnya yaitu PRT test, di mana kita meminta pasien untuk berjalan selama 5 menit. Setelah berjalan selama 5 menit, kita tanyakan kepada pasien apakah ada rasa nyeri atau tidak pada betisnya. Nah, pada pasien Nyonya S ini, pasien tidak merasakan adanya nyeri pada betis setelah melakukan berjalan 5 menit. Selanjutnya kita melakukan Lowenberg test, di mana kita menggunakan sphygmomanometer untuk memberikan tekanan pada otot gastroknya dengan tekanan 80-100 mmHg dan kita tanyakan apakah ada rasa nyeri pada pasien atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan tentang the lower extremity of functional skill dengan 20 item pertanyaan dan 4 penilaian dengan 0 kesulitan sangat ekstrim, 1 sangat sedikit kesulitan, 2 kesulitan moderate, 3 sedikit kesulitan, 4 tidak ada kesulitan. Yang pertama pertanyaan adalah beberapa pekerjaan rumah biasa atau pekerjaan sekolah dengan nilai 3, hobi kebiasaan rekreasi aktivitas olahraga dengan nilai 3, keluar masuk kamar mandi dengan nilai 4, berjalan antar ruang dengan nilai 4, memakai sepatu atau kaos kaki nilai 4, jongkok nilai 3, memindahkan objek seperti plastik belanja dari lantai dengan nilai 4, melakukan aktivitas ringan di rumah dengan nilai 4, melakukan aktivitas berat dengan nilai 4, keluar masuk mobil nilai 4, berjalan 2 blok dengan nilai 3, berjalan 1 mil dengan nilai 3, naik turun 10 tangga dengan nilai 3, berdiri 1 jam dengan nilai 3, duduk 1 jam nilai 4, berlari di tanah datar nilai 4, berlari di tanah tidak datar nilai 4, berbelok tajam lalu lari cepat nilai 4, melompat nilai 3, berguling di bed nilai 4, penghitungan 48/80 dikali 100% sama dengan 90 dengan interpretasi low difficulty. Baik untuk ACF model terkait dengan varises retikuler pada bab kritia kedua tungkai, body function dan body structure-nya, nyeri pada otot gastrok bilateral ketika berdiri lama, penurunan flexibility otot gastrok bilateral, activity-nya, pengukuran daily mobility menggunakan lower extremity functional skill, participation-nya menggunakan senam aerobik. Lalu ditemukan diagnosa adanya nyeri pada otot gastrok bilateral ketika berdiri lama, penurunan flexibility otot gastrok bilateral terkait varises retikuler pada area popliteal kedua tungkai stadium 1.
Tujuan ada dua, yaitu ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah menurunkan nyeri pada otot gastrok bilateral ketika berdiri lama, lalu meningkatkan fleksibilitas otot gastrok bilateral. Lalu tujuan jangka panjangnya ada tindakan preventif dan promotif agar varises yang dialami tidak meningkat menjadi DVT atau deep vein thrombosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Faisal Rukmana. Di sini saya akan menjelaskan intervensi fisioterapi pada varises grade 1. Pada kasus varises, pasien dapat menggunakan compression stocking selama dari pagi hingga malam hari dalam melakukan aktivitas sehari-harinya dan dievaluasi setelah 6 minggu. Selanjutnya, intervensi yang diberikan kepada kasus varises yaitu untuk menurunkan berat badan dengan menggunakan aerobic exercise, yaitu bisa menggunakan treadmill atau sepeda statis. Pada kasus varises, modalitas fisioterapi yang dapat digunakan adalah US dengan tujuan untuk meningkatkan fleksibilitas otot gastrok. Setelah pemberian modalitas fisioterapi berupa US pada otot gastrok, selanjutnya diberikan intervensi passive stretch pada otot gastrok. Dengan cara pertama, memberikan fiksasi pada tumit pasien, lalu memberikan dorongan ke arah dorsal fleksi. Lalu, berikan tahanan selama 15 detik. Lalu, istirahat selama 30 detik. Lalu, lakukan lagi passive stretch selama 15 detik. Ulangi hingga 6 kali. Intervensi selanjutnya adalah ankle pumping exercise dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pumping action pada vena bilateral. Gerakannya adalah ankle ke arah dorsal fleksi dan palmar fleksi. Dorsal fleksi dan palmar fleksi ini dilakukan oleh pasiennya sendiri tanpa ada bantuan dari fisioterapis. Fisioterapis hanya mengarahkan, silakan Ibu dilakukan dorsal fleksi, palmar fleksi. Dorsal fleksi, palmar fleksi. Ini dilakukan 3 kali 10 set. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi dan evaluasi pada pasien varises. Edukasi yang pertama adalah menghindari penggunaan sepatu hak tinggi. Yang kedua, menurunkan berat badan agar mencapai BMI yang ideal. Yang ketiga, self-calf stretch sebelum mulai bekerja. Yang keempat, menghindari duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah evaluasi. Pasien Nyonya S usia 41 tahun dengan varises retikular pada area poplitea diberikan intervensi berupa penggunaan compression stocking, ultrasound, ankle pumping exercise, aerobic exercise yang dilakukan selama 6 minggu dan seminggu dilakukan 3 kali pertemuan. Diharapkan terjadi beberapa perubahan pada aspek diantaranya. Yang pertama, diharapkan tidak terjadi pelebaran atau bertambahnya grade varises pada pembuluh pena di kedua tungkai setelah diberikan intervensi dan dapat diukur dengan melakukan palpasi dan inspeksi pada varises. Yang kedua, pasien diharapkan terjadi penurunan nyeri pada gastrok bilateral saat berdiri lama setelah diberikan intervensi dan dilakukan pengukuran dengan numerical rating scale atau NRS. Yang ketiga, pasien diharapkan ada peningkatan fleksibilitas pada gastrok bilateral setelah diberikan intervensi. Yang keempat, pasien diharapkan dapat mempertahankan kemampuan fungsional lower extremity-nya setelah diberikan intervensi dan dilakukan pengukuran dengan lower extremity functional scale atau LEVS score. Yang kelima, pasien diharapkan ada mengalami penurunan berat badan setelah diberikan intervensi dan pengukuran yang dilakukan dengan mengukur nilai body massa index. Itulah video dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.